Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader guys. Oke, ini adalah readingan mengenai karir dan keuangan untuk bulan Desember 2022 ya. Untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Khusus untuk para pemilik bisnis. Jadi di hari ini aku bikin dua readingan karir dan keuangan. Yang pertama untuk para penerima gaji, dan yang kedua, para pemilik bisnis. Kalau kamu sudah menonton video ini, berarti kamu sedang memilih yang judulnya Karir dan Keuangan Energi Update Desember 2022 untuk para pemilik bisnis. Oke, readingan ini akan bersifat general, dan aku akan bukakan 10 kartu untuk kamu guys, dengan full Celtic Cross ya. 6 kartu pertama yang posisinya di cross akan aku bahas di video ini. Kita akan lihat di mana posisimu saat ini berada dalam hal karir, kemudian fokus dan target, challenge-nya, tantangan di sepanjang bulan Desember, dan kemudian kejadian penting di beberapa waktu yang lalu hingga 6 bulan ke depan, dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan hingga 6 bulan ke depan ya. Lalu kalau kamu merasa ini adalah readinganmu, resonate dengan apa yang aku sampaikan, dan tertarik untuk melihat tips dan trik dalam menghadapi Desember 2022 atau nasihat dari universe, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif guys. Di situ aku sudah siapkan 3 link dari nyawer.co, kemudian Sociabuzz, satu lagi dari The Patreon ya. Mudah-mudahan ketiga link tersebut bisa mengakomodasi siapa saja yang tertarik menonton video extended. Di video extended juga aku akan ambil 12 kartu untuk 12 zodiak sign mengenai nasihat keuangan sepanjang bulan Desember ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke guys, kita akan segera mulai saja readingan karir dan keuangan energi update untuk para pemilik bisnis. Sebentar aku tak shuffle ini dulu karena ini baru dipakai untuk para penerima gaji ya, supaya mereka pergi dari sini. Ini khusus untukmu kali ini, pemilik bisnis. Pemilik bisnis yang aku maksud bisa jadi guys, pemilik toko ya, bisa jadi salon, bisa jadi makeup artist, bisa jadi entertainer, oke. Bisa jadi kamu itu adalah selebgram ya. Yang pasti kamu tidak punya bos, bosmu adalah dirimu sendiri dalam menjalankan bisnismu, peraturannya peraturanmu, oke. Paling kalau ada pun kamu itu punya partner ya. Kita akan segera mulai dari dari deck oracle dulu tentunya. Aku akan ambil satu kartu dari sini sebagai petunjuk mengenai karir dan keuangan energi update untuk para pemilik bisnis ya. Kita mulai guys. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Career and financial energy update for December 2022. Thank you. Satu kartu. Wow, no clue. Funny guys, tadi waktu aku bikin untuk penerima gaji juga seperti ini. Di shufflean kedua baru datang tuh, sama persis. Oke, katanya di sini adalah crossing bridge. It's time for healing, connecting, mending, and releasing. Sedang melewati jembatan. Biasanya kalau seperti masalah, like a bridge over troubled water, like a bridge over troubled water, itu siapa ya penyanyinya? Seperti ada jembatan yang melewati sungai, yang sungai itu isinya masalah, kurang lebih begitu. Kalian lagi melewati jembatan saat ini, para pelaku bisnis ya. It's time for healing, connecting, mending, and releasing. Bisa jadi ada masalah yang terjadi di bisnismu saat ini, dan kemudian kamu tuh kayak disuruh mundur dulu. Jadi Desember ini tenang-tenang dulu. Kamu kayak mau bangkit di Desember ini dari permasalahanmu, tapi dibilang jangan. Ini bukan waktu yang tepat untuk bangkit. Silahkan healing, connecting, mending, and then releasing. Wow. Oke, releasing ini mungkin agak bias sedikit ya. Kalian agak ngerasa ini gak sih guys? Ketika dengar kata releasing itu kayak, aduh gimana ya, masa dirilis gitu. Karena release ini artinya lupakan, lepaskan, tinggalkan. Karena itu bukan milikmu lagi. Kamu tahu kapan memulai dan tahu kapan harus mengakhirinya. Itulah seorang pebisnis sejati guys ya. Kamu tahu kapan kamu kuat, kapan kamu sudah harus menyerah. Itulah pebisnis sejati. Dan aku lihat Desember ini kamu disuruh memikirkan dan memahami tentang bagaimana menjadi seorang pebisnis sejati.
Oke. Kita akan segera buka kartu tarot untuk kamu ya. Kartu besarnya, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangel, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, dari Taurus sampai ke Pisces. Karir dan keuangan, energi update untuk para pemilik bisnis. Thank you very much. Oke, ada the Eight of Swords. Eight of Swords ini guys kayak attach to something, melekat ke sesuatu. Menurutnya itulah hidupnya, menurutnya itulah nyawanya. Begitu itu hilang, dia akan hancur. Begitulah the Eight of Swords di sini yang terlihat ya. Orang yang terpenjara, ilusi terpenjara. Aku rasa kamu sedang terpenjara kepada bisnis yang sedang kamu kelola saat ini guys. Karena aku lihat itu gagal. Dan kamu kayak mau berusaha terus. Sementara nafasmu sudah terengah-engah ya. The Eight of Wands, Ten of Pentacles. Bisa jadi ini bisnis keluarga ya, karena ada Ten of Pentacles di sini. Mungkin kamu disuruh menanggung jawabinya, tapi aku melihat sangat kuat sekali kegagalan di sini guys. Jadi kamu itu kayak harus menerima kegagalanmu dan mengakui kegagalanmu. Begitu deh yang terlihat di sini ya. Apa kartu yang terbuka itu yang harus aku bacakan guys, karena ini nasihat untukmu bukan untukku. Oke, kamu udah makan? Makan dong. Saya belum makan. Aku aja belum makan. The Devil ya. Oke, jadi kayak ada attachment yang sangat kuat sekali. The Devil itu memang simbol atau ikonnya dari attachment ya. Attachment itu karena situasi yang tidak baik, toksik, tapi kita melekat. Kita udah tahu itu buruk, nggak baik, tapi kita lakukan begitu. That's the devil. Kayak ini guys. Aku dengar dari kalian beberapa yang berkomentar di video yang aku upload itu nggak bagus, Reina gitu. Iya, tapi masih tetap melekat. That's the devil. Oke. Kita akan segera mengklarifikasi. Aduh guys, pegel. Alah. Oke, kita akan langsung klarifikasi saja untuk menghemat waktu, karena pebisnis nggak suka dibuang-buang waktunya ya. Beda dengan pekerja kantoran. Kalau pekerja kantoran selagi masih bisa buang-buang waktu, ayo kita buang-buang waktu. Kita akan segera klarifikasi dimulai dari the devil. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangel, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac signs, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Karir and finansial, energi update Desember 2022. Let me clarify the devil. Oke, the Page of Sword. Kamu ada masalah. Kamu membuat masalah sehingga bisnismu ini pun kemudian gagal. Oke? Dan kamu gak mau cari tahu masalahnya apa. Itu bahayanya guys. Tapi kamu mau tetap berjuang, tapi gak cari tahu masalahnya apa, sehingga kamu tidak tahu harus memperbaiki apa. Yang kamu tahu hanya satu, ini bisnis ribet banget. Ya. Bisnis ini benar-benar take all my time. Waktuku habis hanya untuk mengurus bisnis ini. Bisnis ini rumit, tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan berjuang. Padahal yang rusak kamu sendiri. Dan kamu gak mau cari tahu apa yang kamu lakukan sehingga bisnis ini rusak. That's the devil. Let me clarify the center of the reading please. Thank you. Ada nasihat yang diberikan oleh keluarga dalam menjalankan bisnis ini, tapi kamu abaikan. Itulah sumber permasalahanmu. Ten of Pentacles itu keluarga besar, ya bisa jadi memang tadi bisnis keluarga yang kamu jalankan dengan caramu sendiri. Tapi banyak ide yang diberikan oleh keluarga kamu abaikan. Oke, sehingga kamu bermasalah. Karena kamu tidak mau mendengarkan orang, maka kamu pun tidak tahu sumber permasalahanmu apa. The Six of Wands, the Two of Pentacles, dan kemudian the Temperance. Kamu tuh kayak menyalah-nyalahkan semua guys. Ya market lagi turun, harga komoditi ekspor turun, semua kamu cari masalah, kesalahan untuk menutupi gagalnya bisnismu ini. Ini udah gagal guys, udah gagal ya. Kamu harus terima saja ini sudah gagal. Makanya tadi nasihatnya adalah it's time for healing, connecting, mending, and releasing. Yang gagal dilepaskan, itulah pebisnis sejati guys. Jangan ditahan-tahan. Kamu masih punya peluang ke depannya, kurang lebih begitu. Ya, jadi kamu itu kayak daripada cari kesalahanmu, kamu mencari kesalahan dari luar atau siapapun yang bisa disalahkan ya.
Let me clarify the Three of Cups. Keinginanmu sangat tinggi, targetmu sangat tinggi dalam bisnis ini. Kamu kayak pengen, ini adalah bisnis terhebat, ini adalah mie ayam paling terkenal sedunia. Di Eropa juga harus ada. Ini di depan istana Buckingham, di London pun harus ada ini mie ayam gua nih, kayak begitu. Oke. Tapi kamu tidak punya kemampuan untuk mewujudkannya. Aku rasa kamu meneruskan bisnis keluarga, guys. Ya, dari tadi Ten of Pentacles terlihat dan the Ten of Cups di depan mataku. The Page of Swords, Ten of Cups lagi datang, Ten of Pentacles. Oke. Kamu tuh meneruskan bisnis keluarga dan sudah gagal saat ini ya. Bukan diambang-ambang kegagalan, tapi sudah gagal. Karena adanya kekeras kepalaan, the Seven of Swords. Bisa jadi kamu curang, kamu mencurangi gitu. Misalnya kalau kita ngomong tentang mie ayam ya guys, ini mie ayam warisan begitu. Ayah kamu atau ibu kamu itu misalnya membuat dagingnya itu 1 sendok besar begitu, sehingga itu yang dikejar orang. Makanya waktu ayah dan ibumu pegang bisnis mie ayam ini laris begitu. Tapi begitu kamu yang pegang, kamu kurangin jadi 1/2 sendok besar gitu. Ada kecurangan ya, ada hal manipulatif yang kamu lakukan di sini dan itu sudah masuk ke dalam pikiranmu saat ini, tapi kamu masih abaikan. Nah, bukan itu masalahnya. Bukan itu penyebabnya, bukan karena aku ngurangin porsi ayamnya, bukan. Tapi memang karena dolar lagi naik. Karena dolar lagi naik dan emas lagi turun, emas batangan turun ya. Jadi itu yang membuat mie ayam kita ini nggak laku. Nah, kurang lebih begitu. No, nonsense. Emang kamu nggak punya capability untuk merunning bisnis ini? Nggak punya bukan berarti nggak bisa ya guys. Nggak punya itu kita cari jadi punya. Kalau kamu nggak punya kemampuan untuk mengurus bisnis ini, kamu cari sesuatu supaya kamu mampu. Tapi ini aku lihat kamu tidak mencari. Kamu hanya penuh dengan ide, dan kemudian it's not applicable istilahnya guys. Tidak bisa diterapkan di bisnis yang kamu pegang saat ini. Let me clarify the Hermit please, thank you. Tapi pengalaman ini akan membuatmu jauh lebih bijaksana, itu deh yang terlihat di sini ya. Asalkan kamu mau loh ya, healing, connecting, mending, and releasing. Melewati masa-masa sulit ini dan kemudian mengakui kesalahanmu, kekalahanmu. Dan ini akan menjadi pelajaran yang berharga bagimu. Karena Hermit ini kartu orang yang bijaksana guys ya. Belajar dari pengalaman, menjadi bijak dari pengalamannya. Kalau nanti kamu sudah mencari tahu apa yang membuat bisnis ini gagal di tanganmu, dan kamu memperbaikinya, itulah pengalaman yang sangat berharga yang terlihat dari kartu The Hermit ini. Oke. Dan nanti kedepannya kamu tidak akan melakukan kesalahan yang sama ya. Let me clarify the Page of Pentacles, learning by doing yang aku lihat di sini. Kartu Page of Pentacles itu learning by doing, belajar sambil menjalani. Tapi kamu dan tidak belajar apa-apa dan yang kamu jalani ambruk. Keras kepala sekali ya, kemungkinan besar Taurus, Virgo atau Capricorn ini yang aku reading ini tidak harus ya, atau ada earth sign ya, earth sign elemen tanah di bercat kalian yang sangat kuat sekali. Oke, aku ambil kartu jatuh. The King of Pentacles, the Seven of Wands, dan kemudian ada kartu The Four of Cups. Kamu nggak mau mendengar nasihat dari yang berpengalaman gitu deh ya. Ini bisnis kecil aku lihat, nggak besar ya. Yang ketarik untuk bulan Desember ini adalah pebisnis kecil yang baru-baru mulai berbisnis dan gagal. Businesswoman itu wajar gagal, itu sering sekali terjadi gagal ya, kegagalan ya. Tapi yang membuat kamu berbeda dengan pebisnis yang gagal lainnya adalah kalau kamu mau berubah atau belajar dari pengalamanmu. Dan Desember ini adalah waktu yang tepat untuk belajar. Pelajaran pertama yang perlu kamu dapatkan dari keluarga. Itu yang terlihat di sini guys ya, Ten of Pentacles ini. Dari orang yang selama ini kamu abaikan, yang kamu remehkan, yang kamu anggap nggak mungkin deh, nggak cocok deh, pendapat lu salah deh gitu. Kemungkinan besar mereka adalah anggota keluarga begitu. Nah dari dialah kamu perlu belajar untuk bisa mencari tahu permasalahanmu dan kemudian agar tidak terulang ke depannya ya. Kita akan teruskan dengan The Knight of Swords.
Beberapa di antara kamu kayak gini guys, kayak dalam keadaan sudah tidak mampu, tapi kayak pengen berjuang ya. Kamu lagi nggak bawa senapan, nggak bawa peluru, nggak bawa granat, tapi kamu pergi berperang. Kayak mau pokoknya gue harus menang perang gitu. Kebocah-bocahan ya. Kamu kayak nggak terima kegagalan ini dan kamu pengen melanjutkan perjuanganmu dengan cara yang sama. Karena itulah nasihat dari universe, no, stop, berhenti dulu sebentar. Lihat dulu apa yang terjadi. Amati dulu, pelajari dulu, dan setelah itu mulai. Dan karena ada kartu releasing di sini, aku rasa yang gagal ini sudah saatnya kamu kubur dan kamu akan mendapatkan ide baru bisa jadi guys mengenai bisnis berikutnya yang nanti kamu bisa copy manajemennya atau cara menjalankannya itu bisa kamu copy dari bisnis yang ini atau kamu misalnya mau dengan bidang bisnis yang sama pun gak masalah ya, tapi yang jelas yang harus kamu lepaskan itu ada yang harus kamu lepaskan ya, caramu mengelolanya, cara lamamu mengelolanya harus kamu lepaskan dan silahkan memulai yang baru, dan itu hanya bisa kamu dapatkan ketika kamu berhenti sejenak dulu guys ya. Jangan mau asal hajar aja semua. Kalau kamu hajar semua, kamu nggak bawa apa-apa, kamu nggak punya kekuatan, kamu nggak punya modal apapun untuk perang, kamu nanti mati konyol ya. Ini udah gagal aku lihat ya, tapi kamu bukan berarti akan gagal selamanya. Once kamu bisa memperbaiki dirimu dalam menjalankan bisnis ini, peluang untuk menjadi businessman atau businesswoman yang baik tentunya ada ya guys. Oke, kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan ini, ada tips dan trik atau nasihat dari universe untuk kamu dalam menjalani bulan Desember ini, di mana kamu disuruh menyepi, diam, tenang dulu untuk mengamat-amati situasi dan mempelajari kondisi saat ini. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif ya guys. Di situ juga kita akan membahas tentang nasihat keuangan untuk 12 zodiak sign khusus para pelaku bisnis. Oke. Itu aja yang aku punya untuk kamu guys. Thank you very much for watching. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Dadah.